Nama saya Lisesi Utapea, saya dari kelas 11 MIA 1. Pengertian pemanasan global atau global warming. Pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Global warming merupakan salah satu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan. Nama saya Hartati Syagian, saya dari kelas 11 MIA 2. Penyebab pemanasan global. 1. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses yang terjadi ketika gas-gas pada atmosfer bumi yang merangkap panas dari matahari. Karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan oleh kegiatan di bumi ini seperti pernapasan dan hasil pembakaran bahan bakar menyelimuti bumi. Karena efek inilah bumi menghangat. Namun jika kadar berlebihan maka akibatnya yang terjadi yang dinamakan penanggulangan global. Efek umpan balik. Selain efek rumah kaca, efek umpan balik juga memberi pengaruh pada efek global. Umpan balik di sini contohnya adalah penguapan udara. Proses tambahan menghasilkan karbon dioksida juga menghasilkan uap udara. Semakin banyak fakta yang terjadi akibat efek rumah kaca karbon dioksida, semakin melimpah uap udara yang membumbung ke atmosfer. 3. Variasi matahari. Variasi matahari bangun siklus matahari 11 tahunan atau bintik merah. Selain fluktuasi lainnya yang tidak periodik. Ada dugaan bahwa adanya variasi matahari yang disebabkan oleh umpan balik dari awan telah memberi andil dalam pengaturan saat ini. Penyebab global karena variasi matahari dengan penyebab efek rumah kaca adalah pada variasi matahari yang meningkatkan aktivitas matahari yang mampu meningkatkan suhu stratosfer, sebaliknya efek rumah kaca akan menurunkan suhu stratosfer. Semenjak tahun 1960, pendinginan ini sebenarnya sudah teramati. Peristiwa ini sepertinya tidak mungkin terjadi jika penyumbangnya adalah aktivitas matahari. Penipisan lapisan ozon juga memberikan kontribusi dalam pendinginan. Saya Nubaya Panjaitan dari kelas 11 MIA 2. 3. Cara mengukur pemanasan global. Tahun 1896, para ilmuwan mencurigai pembakaran bahan bakar fosil akan mengubah komposisi atmosfer dan bisa mengakibatkan pemanasan global. IPCC bahkan memprediksi peningkatan suhu rata-rata global akan meningkat 1,1 hingga 6,4 derajat Celcius atau 2,0 hingga 11,5 derajat Fahrenheit antara tahun 1990 dan 2100. Saya Roma Syagian dari kelas 11 MIA 2. Telah membuat model-model komputer berdasarkan prinsip-prinsip dinamika fluida, transfer radiasi, dan proses-proses lainnya. Model iklim itu yang setiap tahun mengalami perbaikan seiring kecanggihan teknologi. Saat ini model iklim yang ada ternyata sudah mirip dengan perubahan suhu global hasil pengamatan selama 100 tahun terakhir, tetapi tidak menstimulasi semua aspek dari iklim. Nama saya Monika Syagian dari kelas 11 MIA 2. Dampak pemanasan global. 1. Iklim tidak stabil. Iklim adalah rata-rata cuaca yang termasuk daerah yang luas dengan waktu yang lama. Sementara cuaca adalah keadaan udara pada suatu saat di daerah yang relatif sempit. Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim dan cuaca adalah sama sinar matahari, suhu, tekanan udara, kelembaban udara, angin, awan, dan curah hujan. 2. Meningkatnya permukaan air laut. Cairan es di daerah kutub telah menyebabkan volume udara laut akan meningkat. Akibat akan terjadi peningkatan permukaan udara laut. Tinggi muka laut di seluruh dunia telah meningkat 10-25 cm atau 10-40 inci selama abad ke-20, dan para ilmuwan IPCC memprediksikan peningkatan lebih lanjut 9-88 cm atau 4-35 inci pada abad ke-21. 3. Suhu global cenderung meningkat. Jika kita membayangkan bahwa dengan panasnya bumi, maka akan banyak makanan yang dihasilkan, maka bayangan itu keliru. Mungkin di suatu daerah akan menguntungkan karena mengalami musim hujan, jadi lebih lama. Tapi di belahan bumi lain, sebaliknya mengalami musim panas berkepanjangan. 4. Gangguan ekologis. Ketika suhu bumi memanas, kita saja sebagai manusia tak nyaman, begitupun makhluk hidup lain. Efek mengganggu kehidupan, hewan-hewan akan bermigrasi
migrasi mencari tempat sejuk. Tumbuhan mengubah arah pertumbuhannya mencari tempat yang mendukung pertumbuhannya. 5. Dampak sosial dan politik. Kondisi cuaca yang tidak menentu menyebabkan berbagai penyakit. Bagi para petani, kondisi hujan yang tak kunjung usai bisa menggagalkan panen. Sementara jika panas berkepanjangan juga menyulitkan mereka untuk memulai pertanian karena susahnya pasokan air. Panas juga menyebabkan hutan mudah mengalami kebakaran. Banyak titik api yang terbakar. Hutan di Indonesia sudah sering terbakar. Masalah kebakaran hutan sempat pelik dan sulit dicari solusinya. 6. Akibat pemanasan global di Indonesia. Akibatnya rantai makanan dan biodata laut yang membutuhkan oksigen jelas sangat terganggu. Terdapat perbedaan jumlah yang tidak merata. Suhu panas ini juga melakukan penyerapan oksigen di permukaan. Nah, perubahan ini malah mengganggu rantai makanan yang selama ini sudah terbentuk. Rantai makanan di mana kehidupan manusia basisnya adalah rantai makanan. Jika rantai makanannya terganggu, kacaulah proses kehidupan. Pemanasan global. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir dampak pemanasan global. Yang pertama, konservasi lingkungan. Contoh, reboisasi, penanaman pohon, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan energi alternatif seperti energi air, energi angin, energi matahari, dan bioenergi. Yang ketiga, daur ulang dan efisiensi energi. Yang keempat, upaya pendidikan kepada masyarakat luas dengan menggunakan pemahaman dan penerapan untuk mencegah terjadinya pemanasan global.